Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, semua sehat. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin ketika saudara bilang sehat, pasti kuat apapun yang terjadi. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Di hatimu terukir namaku. Maukah di hati Tuhan terukir nama-nama saudara? Pasti jawabnya mau gitu ya. Yuk kita pujikan ini bersama-sama dengan hati kita. Di hatimu terukir namaku. Amin, amin. Di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Engkau hampiriku. Amin. Memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Amin. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian ini. Hormat kemuliaan. Tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku. Memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Pujian, hormat kemuliaan. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus buat kami, buat kita semua. Engkau Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sungguh berharga Engkau Bapa bagi kami. Tiada taranya bagi kami. Dengan apa kami harus membalasnya selain dengan cinta, kasih dan ketaatan serta kesetiaan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Engkau sungguh ajaib dan hebat Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Bapa terima kasih. Engkau sungguh berharga buat kami, Engkau sungguh berarti Bapa. Tanpa Engkau kami ini bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa, dan tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tetapi bersama Yesus Engkau luar biasa buat kami. Bapa, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima urapan yang baru. Haleluya, amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman-Nya. Kita tetap ada di dalam 2 Raja-Raja 11, tapi ayat yang ke-10 ya sampai 20. Kita baca dulu ayatnya ya, nanti baru itu setelah itu ke pengupasan. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Jadi Raja Daud ini mempunyai banyak tombak dan perisai ya, jadi ditaruh di rumah Tuhan karena Daud orang yang dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Daud pun juga sangat mencintai Tuhan. Orang-orang terlihat ketika kita ada di baitnya Tuhan, itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Haleluya. Moga saudara ada di bait Tuhan. Amin. Inilah baitmu Tuhan, inilah rumah doamu. Ayat 11. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi misbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, khianat, khianat, marah ya. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan, tidak diperbolehkan membuat kekotoran di rumah Tuhan ya. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ, perempuan itu dibunuh. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali misbah-misbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan misbah-misbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Jadi yang membuat huru hara sudah mati. Yoas raja Yehuda, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. 7 tahun sudah menjadi raja. Oh haleluya, Tuhan luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah umat Tuhan gitu ya. Di sini sebab satu kebanggaan kita sebagai orang percaya,
adalah kita sudah diangkat sebagai umat Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah diangkat menjadi umatnya Tuhan, itu saudara sudah dibebaskan dari hukum dosa. Ketika saudara dibebaskan dari masa lalu saudara dibaptis dan saudara percaya menerima Yesus dan saudara dibaptis, saudara sudah bertobat dan harus hidup baru. Nah, di sini ada banyak orang sangat berbangga ketika menerima berkat, keberhasilan, dan kesuksesannya. Tetapi bagi saya mau mengatakan kepada saudara, berkat, keberhasilan, dan kesuksesan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Karena kalau kita sungguh-sungguh adalah umat Allah, maka kita berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Amin. Itu sudah firman yang disampaikan. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dan berkat itu adalah bagian kita. Tetapi apakah kita menyadari bahwa yang lebih istimewa lagi itu apa? Nah, itulah sebabnya ketika murid-muridnya kembali dengan sukacita dan berkata, "Guru, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Dengan tegas Yesus berkata, "Bersukacitalah, bukan karena setan-setan itu takluk kepada kamu, tetapi karena namamu ada tercatat di sorga." Kapan tercatatnya di sorga? Ketika engkau terima Yesus, ketika engkau percaya, ketika engkau dibaptis dan engkau diampuni dari dosamu dan engkau bertobat dari segala kesalahanmu, berbalik 100% dan engkau ada di dalam jalan yang benar, itu yang menjadi satu kebanggaan buat kita. Haleluya. Ketika saudara bangga di sana, itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berbangga bukan karena keberhasilan dan kesuksesan yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi berbanggalah karena kita sudah diangkat sebagai umat Tuhan, anak raja di atas segala raja. Wow, haleluya. Warga kerajaan sorga, umat yang dikasihi Tuhan. Berbanggalah engkau karena itu. Amin. Sadar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukan yang lain. Seperti apa yang dikatakan ini, Atalia dibunuh. Dan siapa yang menjadi raja? Yoas yang menjadi raja di sini. Amin. Dan di sini Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja, masih berusia 7 tahun, dikenal loh oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat usianya, tetapi Tuhan melihat perkenanan yang diberikan. Sebagai umat Tuhan, maka Tuhan telah memisahkan kita dari dunia ini. Loh Bu, bagaimana dipisahkan dari dunia ini? Nah, itulah sebabnya meskipun kita ada di dalam dunia ini, tetapi asal kita bukan dunia ini. Amin. Karena sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena kita buatan Allah. Karena saudara diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Sadar gak Bapak Ibu? Jadi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari sorga. Selain itu kita sudah dilahirkan kembali. Jadi kita bukan lagi umat dunia ini, bukan lagi hamba dunia ini, tetapi umat tebusan Allah yang dipandang layak oleh Tuhan untuk menerima segala berkat, kasih karunia dan anugerahnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Berbanggalah engkau itu. Amin. Makanya engkau disebut umat Tuhan. Judul dan temanya hari ini umat Tuhan. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 10 sampai 20. Dengan usia 7 tahun sudah dikenal oleh Tuhan. Sebagai umat Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup saudara dan saya. Amin. Ketika saudara dan saya diangkat untuk menjadi umat Tuhan, maka Tuhan telah memilih, menetapkan dan memastikan kita untuk hidup dalam segala kelimpahannya. Haleluya. Umat Tuhan pasti diberkati loh Bu. Ada umat Tuhan yang gak diberkati, tunggu waktu Tuhan. Dan introspeksi diri, ada apa kok berkatnya itu gak datang-datang? Pasti ada yang salah. Kalau gak ada yang salah pasti sudah datang. Saya yakin dan percaya itu sudah 100%. Kalau masih ada yang salah,
masih berbuat dosa, bukan cuma berkenan tetapi tidak berbuat dosa, itu yang utama. Tuhan sangat senang. Karena itulah kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, yang berarti Bapa yang bertanggung jawab penuh terhadap segala keperluan anak-anaknya. Bapa bukan cuma dipanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah aku. Nah, seperti itu kita diberi kebebasan untuk memanggil Bapa, memanggil Allah itu Bapa atau Aba. Firman Tuhan berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Sehelai rambut ini loh tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sampai demikian pun Tuhan bertanggung jawab. Rambut yang sekecil ini, selembut ini, satu aja Tuhan bertanggung jawab. Tetapi kalau orang tahu ya kehendak Tuhan gitu ya. Apa sih maksudnya? Sekecil apapun engkau, Tuhan tidak akan biarkan engkau jatuh. Maksudnya itu, tapi dilambangkan sehelai rambut tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi saudara nggak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dan semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Sadar tidak sadar itu yang firman Tuhan katakan. Nah, karena itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena segala sesuatunya disediakan oleh Tuhan. Berbahagialah engkau yang disebut umatnya. Umat Tuhan itu adalah umat yang kudus. Sebagai umat Tuhan, apalagi yang Tuhan mau katakan? Maka Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Itulah sebabnya Allah kita disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Amin. Allah yang maha kuasa, Allah yang menyertai dan memberkati kita dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Melalui air kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Tuhan akan menuntun kita dalam kasih karunia dan anugerahnya yang sempurna. Kalau kita sudah mengerti firman ini, gak usah berdebat, gak usah bersungut-sungut, gak usah banyak tanya, gak usah banyak protes. Kayaknya iya aku percaya, tapi begini loh Bu, masih gini loh Bu, aku percaya dengan janji Tuhan, tapi gimana sampai saat ini tidak ada jawaban sampai saat ini. Kalau orang percaya itu diam, wes kita nantikan aja. Bu, masa bisa kalau saudara udah terbiasa melekat kepada Tuhan dan iman saudara bertumbuh, saudara percaya, saudara bisa. Saya berani ngomong karena saya mengalami Bapak Ibu. Firman Tuhan menjamin bahwa kita aman dalam lindungan Allah. Sehingga 1000 orang boleh rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Ada pagar perlindungan Allah yang menaungi kita dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Sebagai umat Tuhan apa? Maka Tuhan akan selalu mengajar dan mendidik kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku hajar dan ku tegur. Ada amin. Relakanlah dirimu dan bertobatlah. Itu pewartaan, itu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengajaran dan pendidikan Tuhan bukan untuk menyengsarakan hidup kita, tetapi untuk membawa hidup kita masuk dalam kemuliaannya. Alkitab menyatakan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara dan saya. Untuk itu mau saya katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanggaan kita, mari kita menyadari akan hal ini, bahwa kebanggaan kita bukan karena kesuksesan, bukan karena keberhasilan, tetapi karena kita yang tadinya orang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun diingatnya menjadi umat Tuhan, warga kerajaan sorga dan anak-anak yang dikasihinya. Marilah kita bangga oleh karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang adil, Allah yang memberikan kemerdekaan dan kemakmuran bagi saudara dan saya. Ada amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Bapa yang kekal. Kami diangkat
menjadi anak raja di atas segala raja. Kami bersyukur nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga sana yang mulia. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami terus mau belajar Tuhan, berada dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.